Shalom semuanya. Waduh. Shalom semuanya. Wah, mantap. Gimana kabar kalian hari ini? Wah. Oke. Jadi hari ini aku mau bagiin sesuatu yang aku dapat dari renungan aku selama seminggu ini. Boleh kita buka di Yeremia 17 ayat 7. Oke. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Teman-teman, aku nggak tahu kita lagi setting goal apa sama hidup kita saat ini nih. Sekarang nih kita nih punya mimpi apa, kita lagi setting goal kita ke depan tuh mau kayak gimana, kita harus jadi seperti apa, hidup ini mau dibawa kemana, gua harus kuliah di mana, nanti kerja jadi apa. Di firman ini, di ayat ini aku dapat berkat banget gitu ya. Teman-teman, kalau kita mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kita sama Tuhan, aku percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik, apapun itu, untuk studi kalian, untuk pekerjaan kalian nanti, bahkan untuk pasangan hidup kalian. Tuhan udah sediain semuanya buat kita gitu. Tinggal bagaimana kita mau nggak nih nyerahin hidup kita sepenuhnya, hati kita, hidup kita sama Tuhan. Tuhan, aku serahin hidupku sepenuhnya sama Tuhan. Masa depanku, cita-citaku, semuanya Tuhan aku serahin. Teman-teman, aku mau kasih tahu, yuk, belum ada kata terlambat. Kalau saat ini kayak, aduh kok kayaknya madesu nih, kayaknya masa depan gue nggak kelihatan apa-apa nih kok. Lihat dari teman-teman begini, teman-teman aja begini. Oke teman-teman, kita harus ambil action buat, oke, gue mau ambil komitmen, gue mau serahkan hidup gue dan mengandalkan Tuhan di dalam setiap aktivitasku. Dan aku percaya apapun yang ada di depanku nanti Tuhan akan sediakan yang terbaik. Itu aja yang aku bisa bagiin buat teman-teman. Mari kita siapkan hati kita mau mulai. Ya, silakan duduk. Selamat sore, shalom adik-adik. Saya panggil apa ya? Bapak Ibu. Adik-adik aja ya. Oke, sebelum mulai, saya mau tanya dulu, apakah di sini masih ada yang belum menikah? Oh banyak ya? Saya kira udah menikah semua. Oh jadi sini belum menikah semua ya? Boleh angkat tangannya? Siapa aja yang belum menikah? Oh cuma satu ya? Yang udah berarti cuma satu, berdua sama saya. Oke, sekali lagi saya tanya lagi, siapa di sini yang mau nanti menikah? Semuanya mau? Ada yang nggak angkat tangan kayaknya? Oh udah angkat. Yang di belakang? Mau ya? Oke. Tema kita bulan ini adalah keluarga. Jadi hari ini kita mau bicara mengenai apa sih kehendak Tuhan buat kita sebagai anak-anak ciptaannya. Apa sih yang Tuhan mau kita lakukan? Kita sama-sama belajar karena jujur saja saya sendiri walaupun saya sudah menikah 20. Berarti tahun ini udah mau masuk ke tahun 20 yang ke-24. Kami masih bodoh. Saya dan istri berdua masih banyak yang kita nggak ngerti sebetulnya apa sih. Sebenarnya bagaimana sih sebuah keluarga ilahi itu. Tapi kita terus belajar. Saya sungguh bersyukur dipertemukan dengan istri saya. Nanti lain waktu saya akan cerita lebih panjang. Mungkin beberapa di sini pernah dengar cerita saya dulu. Tapi saya nggak cerita itu hari ini.
Karena kalau saya cerita itu kita bisa selesai jam 10 malam. Panjang banget. Kami juga berdua bersyukur punya anak. Itu yang duduk di belakang. Seorang sesar. Dan anak kami memang cuma satu. Tapi kami sudah sungguh sangat bersyukur. Satu hal yang saya mau bagikan hari ini adalah karena bukan belakangan ini sih, sebetulnya sudah cukup lama. Tapi belakangan ini, terutama ya belakangan ini, banyak, saya malah nggak mau bilang orang di luar sana, tapi anak-anak Tuhan. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Lebih baik mengerti dari sekarang daripada terjebak masalah baru. Saya juga dulu waktu belum menikah, saya pikir apa sih pernikahan? Paling gitu-gitu aja. Sebagai orang Kristen yang menikah, diberkati, tinggal satu rumah, tinggal satu kamar, punya anak, kerja, udah. Gitu doang. Tapi ternyata, sampai hari ini saya dan istri masih fokus di, ya dibilang fokus sih mungkin enggak, karena kita sudah tidak terlibat di kelas BPN lagi. Tapi kami masih pelayanan di bidang pasangan. Kami masih melayani pasangan-pasangan yang ya bermasalah lah. Kebanyakan memang nggak di gereja ini. Belakangan beberapa kasus yang kami tangani itu di luar. Bahkan kita juga pernah nanganin pasangan non-Kristen. Tapi yang kita ajarkan sama mereka adalah dasar-dasar pernikahan Kristen. Walaupun kita nggak minta mereka masuk Kristen. Bukan itu esensinya. Kayak bahwa memang Tuhan membenci perceraian. Kayak bahwa berarti kita nggak boleh bercerai dan lain-lain segala macam. Tetap kita ajarkan sama mereka. Dan hari-hari belakangan ini, jujur aja saya semakin ngeri ngelihat kehidupan pernikahan anak-anak Tuhan. Karena mereka kayaknya mungkin berpikir, udah menikah ya udah. Terus habis itu mereka nggak mau belajar lebih jauh lagi dan akhirnya mereka masuk dalam masalah baru. Ada beberapa alasan yang membuat anak-anak Tuhan sekarang jadi kayak nggak punya pegangan, jadi kayak kebingungan. Mungkin kalau seperti kalian di sini, kalian masih punya leader, masih punya mentor, masih punya ketua sel yang sering membagikan nilai-nilai kebenaran. Tapi di luar sana banyak anak-anak Tuhan yang nggak semua gereja kan punya komsel. Jadi mereka cuma ibadah di gereja doang, dengar khotbah, habis itu pulang, udah nggak melakukan apa-apa. Nggak terlibat di dalam pelayanan, nggak terlibat di dalam konsel. Mereka seperti tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Pada masa sekarang, salah satu yang saya nggak mau beberkan datanya karena kelamaan. Salah satu yang paling ini adalah pernikahan dini. Pernikahan dini itu adalah pernikahan yang masih sangat muda. Ada yang mungkin di Jakarta agak kurang, tapi di daerah banyak. Baru 18, 19 udah menikah. 15 yang perempuan menikah dengan laki-laki yang umur 17. Coba bayangin. Di sini yang paling muda umur berapa coba? 15. 15 ada yang 15. Kamu bisa bayangin nggak kalau sekarang kamu udah jadi istri orang? Nggak bisa kan? Iya. Itu beneran. Banyak orang Kristen di luar sana sudah menikah kemudian mereka nggak tahu mesti ngapain. Itu. Lalu yang kedua, ini akibatnya. Banyak anak-anak Tuhan mendengar, aduh di sana kasus perceraian, di sana kasus bahkan ada yang istrinya dibunuh lah apa segala macam. Sehingga mereka suatu hari memutuskan bahwa, gue gak mau kawin. Gue gak mau menikah. Secara tidak sadar mereka kemudian, Eden, nanti tolong kita sampai jam berapa? Jam 9 ya? Iya. Oke, kalau kira-kira kurang 5 menit tolong kabarin saya ya. Paling saya cuekin. Jadi sehingga mereka memutuskan, udah gue gak mau married. Menikah itu
sulit, menikah itu nyusahin, menikah itu masalah, menikah itu ada anak-anak Tuhan yang berpikir kayak gitu. Saya bukan berbicara mengenai anak-anak Tuhan yang memang khusus dipanggil oleh Tuhan untuk tidak menikah. Kita nggak ngomong soal itu ya. Nggak ngomong soal itu. Tapi ini secara umum. Anak-anak muda Kristen yang menyatakan tidak mau menikah. Lalu yang berikutnya adalah pernikahan tidak seiman. Ini banyak banget. Aduh. Kami udah agak... Kita kalau ketemu dengan kasus, begitu kita tanya, kemudian kamu gerejanya di mana? Oh, saya gereja yang ini. Kita agak skeptik ya. Skeptik apa sih? Skeptis tuh pesimis lah, bisa juga lebih. Ya udahlah, ini mah payah deh. Pernikahan tidak seiman itu umumnya saya nggak bilang semua sih, ada juga yang enggak. Tapi umumnya masalahnya itu kami aja yang menikah satu iman, satu gereja, sama-sama di dalam pelayanan. Masalahnya segudang. Mereka mungkin masalahnya 10 gudang. Iya. Itu pernikahan tiga. Lalu yang berikutnya adalah percabulan. Percabulan ini di sini sih saya yakin nggak ada, tapi di luar sana banyak. Anak-anak remaja, anak Kristen, orang Kristen ya. Mereka melakukan percabulan. Percabulan itu banyak. Kalau ini nggak kebaca sih. Kalau di KBBI, cabul itu artinya keji dan kotor, tidak senonoh atau melanggar kesopanan dan kesusilaan. Saya mau bilang lebih ke arah hal-hal yang berkaitan dengan seksual. Baik itu hubungan seks di luar nikah dan lain-lain, segala macam hal-hal yang berbau pornografi dan lain-lain. Itu juga dialami oleh banyak anak-anak Tuhan di luar sana. Lalu yang terakhir, nah ini keren nih istilahnya. Singkatannya mau keren banget kalau kita baca. Udah pernah dengar belum? Udah? Mungkin kalian lebih sering dengar LGBT-nya doang. Hari ini, yang diumumkan oleh WHO udah begini, LGBTQIA2S+. Ini juga saya nggak mau jelasin karena ini jelasinnya butuh 3 kali khotbah kali. Tapi kalau kalian mau dengar, cari di YouTube Dr. Andik. Mungkin tahu kali Dr. Andik. Dr. Andik itu dia khusus pelayanan di bidang hal-hal yang berkaitan dengan seksual anak-anak muda, khususnya mengenai hal ini. Cari aja di YouTube, dia ada penjelasan dari dia, dan saya mau bilang penjelasan dia sangat bagus. Kalau kalian suka nonton YouTube, nontonlah yang kayak gitu. Jangan nonton hal-hal yang nggak jelas. Anak saya paling suka nonton YouTube, tapi dia karena dia orang film, jadi yang dia cari film-film zaman dulu, film-film lama. Bagus sih, bagus banget karena itu berkaitan dengan profesinya dia. Tapi saya juga suka bilang sama dia, coba cari hal-hal yang berkaitan juga dengan kekristenan. LGBT saya nggak mau jelasin, panjang banget. Ini saya aja bacanya udah nggak hafal. Lesbian, gay, bisexual, transgender, and trans. And trans ini, trans macem-macem. Ada yang trans animal, trans benda, segala macem. Kemudian queer, and questioning, intersex, aseksual, and agender adalah pusing. Tapi saya mau bilang begini, teman-teman jangan mandang remeh hal menyangkut LGBT ini. Sebentar lagi kita belum. Tapi suatu saat gereja kita akan terpapar dengan hal-hal kayak begini. Jadi kalian mesti bersiap. Sikap kalian terhadap orang-orang ini, itulah yang paling penting. Kita nggak mungkin usir mereka, tapi kita juga nggak mungkin terima mereka dengan tangan terbuka dan biarkan dia lakukan hal yang dia sudah yakini. Harus ada jalan-jalan tertentu. Itu mah nanti yang mutusin Pagem deh. Karena Pagem lebih berwenang untuk memutuskan apa yang harus kita lakukan terhadap orang-orang seperti ini. Yang penting kalian tahu bahwa hal ini juga sudah mulai meracuni anak-anak muda Kristen di luar sana. Ini baru 5, ada banyak sih sebenarnya alasan yang membuat kenapa anak-anak muda Kristen, ya terutama di luar sana, semakin bingung dengan pernikahan. Ada 2, sebenarnya ada 3 sih. Tapi yang paling utama 2.
Itu tadi saya bilang, makanya tadi saya bilang bahwa coba buka YouTube, cari kayak mengenai Dokter Andik, mengenai LGBT dan lain-lain. Sekarang ini, saya mah kalah jauh deh. Kalian udah pasti jauh lebih jago dari saya mengenai gadget. Udah, saya nyerah dah. Saya aja kadang-kadang ngomong sama anak saya ini gimana caranya sih? Minta tolong dia lah, apa segala macam. Kalian mah udah paling jago deh soal gituan. Nah, tapi banyak juga anak-anak Kristen yang jago di dalam gadget, tapi dia tetap kurang edukasi. Karena dia kurang informasi dari orang tua atau mentor dan pemimpin. Informasi yang dia terima kurang. Kemudian ada lagi kurangnya kepedulian. Mungkin terima informasi tapi mereka, kan gak ada di sekeliling saya, di Komsel juga gak ada, di gereja apalagi gak ada kok. Gak usah dipikirin, gak gitu. Kita tetap harus peduli. Karena di luar sana nanti kalian akan bertemu dengan yang kayak gitu. Percayalah. Saya udah ngalamin soalnya. Kenapa saya bilang ke kalian akan, pasti malahan karena kami sudah ngalamin. Lalu ada lagi zona nyaman. Ini paling gak enak. Gak enak buat para pemimpin sebetulnya. Anak-anak Kristen yang sudah masuk dalam zona aman di gereja, itu tadi, mereka udah mulai semakin gak peduli dengan hal-hal di luar sana. Mereka berpikir yang penting gue gak begitu, udah. Padahal ingat ya, kita anak-anak Tuhan dipanggil bukan untuk nyaman di dalam gereja. Tapi kita dipanggil untuk apa? Ada yang tahu? Tugas kita utama apa? Ayo. Jadikanlah semua bangsa muridku. Jangan udah enak duduk nyaman di sini, bangkunya udah enak, AC-nya dingin, ada snack, ada yang ngelayanin, ada yang ngajarin segala macam. Jangan terlalu terbuai dengan kenyamanan di dalam gereja. Tugas kalian jangan lupa. Pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Di saat itu kalian akan bertemu dengan hal-hal yang kayak tadi itu. Makanya hari ini kita belajar. Supaya kalian begitu keluar sana, apaan nih? Kok begini sih? Ya gak gitu. Supaya kalian siap. Kepencet ya. Ada lagi yang berikutnya kurang literasi. Hampir sama sih sebetulnya. Tapi memang ini masalah juga sih. Belakangan mungkin saya perhatikan udah mulai sih. Sekitar 10 tahun lalu itu kita nyari bahan-bahan literatur itu susahnya minta ampun. Nyari di Google aja kadang-kadang gak ada. Kalau sekarang udah mulai banyak. Udah makin banyak bahan literasi. Terus ini juga yang parah nih. Banyak anak-anak muda itu gak senang baca. Padahal baca itu nomor 1. Saya dari kecil diajarin sama orang tua saya untuk baca. Makanya di rumah tanya Cesar deh, berapa banyak buku yang saya punya? Saya gak mau buang. Ya belinya mahal sih, gak usah dibuang kan. Dan Cesar pun juga kami ajak untuk Ces baca. Puji Tuhan dia senang baca. Nah saya gak tahu kalian di sini gimana? Senang baca atau enggak? Senang bacanya ya bukan baca postingan di IG atau TikTok yang nggak jelas itu sih. Maksudnya baca literatur, baca firman Tuhan, baca buku-buku. Saya nggak bilang bahwa kalian nggak boleh baca buku-buku di luar sana, boleh. Tapi lihat-lihat dulu, tanya sama pemimpin kalian, Kak, saya ada buku ini, judulnya ini, bagus nggak ini? Atau boleh nggak saya baca? Perlu nggak saya baca? Tanya sama pembina kalian. Karena sekarang ini, ya kalian tahulah, mungkin kalian lebih tahu dari saya. Penyesatan di luar sana semakin banyak. Yang lagi seru sekarang apa? Kristen? Progresif. Aduh, lagi rame banget itu. Padahal itu sebenarnya udah lama. Aslinya udah lama, bukan sekarang baru. Saya ingat kalau yang kayak gitu-gitu, yang menyangkut itu mungkin udah lebih dari 10 tahun yang lalu. Cuman mereka nggak booming, nggak gembar-gembor. Sekarang ini mereka makin kencang di internet. Di IG, di TikTok. Dan banyak, nah ini saya mau bilang nih, cukup banyak anak-anak Tuhan yang terpengaruh. Oh begitu ya? Masa sih? Itu, kurang literasi. Sama ada juga yang kurang kesempatan. Kalau kita di Jakarta sih,
Saya bilang kurang kesempatan mah enggak lah. Di daerah-daerah yang agak agak pelosok, agak terpencil, mungkin buku-buku bacaan kurang, kesempatan mereka untuk baca agak susah, signal juga kecil, nggak bagus, untuk googling juga susah, kesempatannya kurang, tapi nggak banyak. Yang paling parah adalah yang dua tadi, kurang bahan literatur sama kurang minat baca. Ini penyebab utamanya. Belum lagi nanti, wah aku nggak bisa Kak, sibuk, aduh saya kuliah dari pagi sampai malam, harus begini, harus begitu. Saya lihat anak saya, Cesar tuh kuliah biasa aja, nyantai. Nggak sampai, elah. Ada sih beberapa saya suka lihat temannya dia, kuliahnya sampai kayak orang kerja rodi. Iya, berangkat pagi pulang malam, ngapain aja lu di kampus? Saya bukan bilang nggak bagus ya, tapi kayaknya nggak gitu-gitu amat deh. Kerja juga begitu soalnya. Kami ada melayani kasus, udah agak lama sih, kasus pernikahan yang bermasalah itu karena gara-gara mereka gila kerja. Suami istri gila kerja. Nomor satu buat mereka adalah kantor, bukan keluarga. Apalagi Tuhan, aduh itu nomor kesekian dah. Ke gereja sih, komsel sih. Tapi yang ada di kepala mereka, itu bisnis dan pekerjaan. Si suaminya bisnis, istrinya bekerja. Jabatannya juga tinggi di bank, tinggi banget malah. Sehingga gajinya juga mungkin udah 8 digit kali. Suaminya juga bisnisnya lumayan. Akhirnya apa sekarang? Cerai. Ujung-ujungnya cerai mereka. Karena mereka si istri merasa suaminya jadi hambatan buat dia dalam meniti karir. Si suaminya merasa istrinya jadi hambatan buat dia dalam berbisnis. Ini yang saya omongin bukan ngarang loh ya, beneran. Dan saya akui kami gagal mempertahankan pernikahannya mereka. Karena mereka di kepalanya waktu kita layanin udah di kepala mereka udah pisah. Jadi ya susah lah, gak ketolong lah. Yang saya mau katakan sama kalian di sini adalah, hari ini kita coba pikirkan diri kita sendiri. Hari ini ya, sekarang ini, saat ini. Bagaimana kaitan saya dengan apa yang kita bahas hari ini. Gak usah mikirin yang lain. Gak usah mikirin teman kalian, gak usah mikirin keluarga kalian, orang tua kalian, dan lain-lain. Pikirkan kalian, kaitan saya dengan apa yang kita bahas hari ini apa. Karena kalau mau ngomong yang di luar sana itu udah banyak banget yang bahkan menyeramkan. Dalam tanda kutip menyeramkan. Next. Masuk screensaver kali ya. Oh ya oke. Kebanyakan. Oh ya. Nah ini saya mau bagi sedikit deh ya. Ada banyak sebenarnya data. Ini saya ambil dari Google. Statistik perceraian di Indonesia. Saya ambilnya secara umum. Saya nggak mau ambil perceraian di kalangan orang Kristen. Lebih menyeramkan kalau saya bilang. Saya ambil umumnya aja deh. 5 tahun, 2019 sampai 2023. Sekarang belum selesai tahun ini, 2024. Jadi kita ambil 2019. Jumlah pernikahan dari 2019 sampai 2023 memang ada penurunan. 2020 sempat turun, 2021 turun, 2022 turun, 2023 turun. Tapi lihat persentase perceraiannya. Kalau jumlah pernikahan menurun, itu bisa banyak penyebab sih. Karena soal keuangan, karena yang tadi saya bilang, banyak orang udah mulai mikirin, gue gak mau nikah. Makanya nilainya, angkanya terus turun. 1,9, 1,7, 742, 705, 577. Tapi kalau jumlah perceraiannya, lihat aja presentasinya. 2019 ke 2020 turun. Wah bagus nih, 22%, turun ke 16%. Tapi ntar dulu. Kenapa turun? Karena COVID. Kantor-kantor pada tutup, kantor urusan agama segala macam tutup. Iya, pengadilan juga waktu itu sempat kan waktu awal 2020 kan COVID tuh. Baru kenceng-kencengnya kan 2020. Jadi banyak orang yang memang sebenarnya kalau dilanjutin mereka udah bercerai. Tapi aduh masih COVID gak bisa keluar rumah. Ya udah tunda dulu deh. Jadi turunnya bukan karena jumlah perceraiannya turun. Tapi secara mental hari itu mereka sudah bercerai. 2021
Kelihatan kan naiknya 25, 30, 2003 turun sedikit. Tapi bandingin dari 22 naik ke 30%. Dan di dalam ini ada orang Kristennya. Jelas ya? Saya ngomong soal angka nih, jadi saya nggak cuma ngarang. Kalau itu mah kan sedikit. 20% itu gede loh. Ini kita kalau 20% berarti berapa orang? Kalian ini ada 20 nggak? Iya. 20% aja 4-5 orang berarti. Tinggal cap-cip-cup aja siapa yang kena kan gitu. Kalau dikit tuh ya 1%, 2% itu dikit. Kita nggak ngomong di luar sana ya, di Amerika lebih menyeramkan lagi. Eropa juga. Nggak usah lah, kita ngomong di Indonesia aja deh, di sekeliling kita deh. Yang tiap hari kita ketemu orangnya. Kita baca lagi sama-sama ya. 1, 2, 3. Justru dimulai sejak kita memilih orang yang salah untuk kita jadikan pasangan hidup. Begitu Anda salah milih, disitulah awalnya kehancuran. Memang hancurnya gak sekarang, tapi nanti. Tapi sama aja. Kayak kasus yang kami tanganin. Mereka tuh dari awal menikah udah punya visi yang berbeda. Gue nanti kalau udah mapan, kalau suami gue ngambat, gue tinggal. Dari awal dia udah berpikir kayak gitu. Dan dia akui itu. Mereka butuh menikah waktu awal karena sama-sama lagi susah, masih susah, butuh support, berdua ya kan. Begitu udah berhasil, udah. Gue gak butuh lu lagi. Waktu awal dia pilih. Ada lagi yang kemudian setelah, berapa ya kemarin? 9 tahun kalau gak salah dia bilang sama saya, bukan orang Roxy sih, bukan langsung Yordan. Kok, terus terang saya menyesal lu menikah. Dah, saya bilang. Udah 9 tahun baru bilang nyesel. Tapi dulu memang waktu mereka mau menikah, kami sempet ya. Bukan dia bilang permanen, enggak. Sempet menyatakan sama mereka, istri saya sih waktu itu dapat hikmat. Ini kok kayaknya aneh nih gitu loh. Rada-rada maksa. Karena mereka dijodohin orang sih. Dijodohin sama temennya. Sempet bilang sih, kamu pikir-pikir dulu aja dulu waktu mereka mau married. Jadi dia ngomong. Aku ingat waktu kantor ngomong dulu gini. Kenapa baru ingat sekarang sih bilang. Bukan dari dulu aja. Jadi dia sudah melakukan kesalahan awal waktu dia mau menikah. Kita masuk ke yang paling inti ya. Hari ini saya mau bagikan 3 poin utama rencana Allah atas pernikahan. Kita, kalian, kita semua. Sama rencana Tuhan buat saya, buat Anda, buat Ko Bernie, buat Ko Eden, dan yang lain-lain. Nah, itu yang di belakang, bapak-bapak yang di belakang juga sama rencana Tuhan. Gak ada yang beda. Yang pertama diciptakan berpasangan, nanti kita akan baca ayatnya. Kejadian 1 ayat 27. Lalu yang kedua adalah membentuk keluarga ilahi. Ada di Maleakhi 2 ayat 15. Dan Allah membenci perceraian. Maleakhi 2 ayat 16 dan Markus 10 ayat 6-9. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, kita ini anak-anak Tuhan itu diciptakan berpasangan. Saya bacakan ayatnya, Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya lah dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ingat ya, pasangan menurut Allah itu apa? Laki-laki dan perempuan. Bukan David dan Dedi, bukan. Ada yang namanya Dedi. Bukan Iwan dan Rohmat. Oh enggak. Bukan ya. Bukan Dewi dan Tuti, enggak ya. Tolong ya. Siapa manusia yang pertama Tuhan ciptakan? Adam. Dan? Adam itu laki atau perempuan? Laki. Hawa itu? Perempuan. Yakin? Karena Tuhan udah bilang ya. Laki-laki dan perempuan. Tuhan tidak pernah menyatakan satu baris pun kalimat di dalam Alkitab bahwa boleh Iwan dan, jangan Dedi deh, sama lagi. Iwan dan Harry misalnya. Gak ada. Jangan mengada-ngada. Kalaupun ada di luar sana yang menyatakan di Alkitab ada, gak usah didengerin. Jelas ya?
Laki-laki dan perempuan. Lalu yang kedua, itu membentuk keluarga ilahi. Anak-anak Tuhan itu dirancangkan untuk menikah oleh Bapa kita untuk membentuk keluarga ilahi. Maliaki 2 ayat 15, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki persatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Saya jelaskan sedikit, memang ayat ini agak dalam. Pertama adalah keturunan ilahi. Keturunan ilahi itu yang dimaksudkan adalah didikan. Jadi saya bukan bilang suami istri harus punya anak dari kandungan istrinya, dari sperma bapaknya. Bukan begitu. Jadi yang namanya keturunan ilahi itu bisa saja suatu hari ada pasangan. Kami juga ada kenal beberapa teman-teman kami yang tidak bisa punya anak, kemudian mereka adopsi atau melakukan beberapa cara dari sisi kedokteran dan lain-lain. Kalau adopsi kan berarti bukan darah dagingnya katanya. Tapi itu tetap aja dianggap sebagai keturunan ilahi selama si pasangan ini mendidik anak ini dengan cara-cara Alkitabiah. Jelas ya maksudnya ya? Ada pasangan di kami, di komunitas kita, saya kan dan istri saya terlibat di dalam sebuah komunitas seni, namanya di Art Beat. Salah satu leader kami gak punya anak. Gak punya anak kandung. Tapi mereka membesarkan beberapa anak angkat yang bahkan yang di sekretariat pun gitu gak, udah umur berapa ya? Baru diangkat anak sama mereka. Jadi gak dari kecil juga. Tapi secara rohani mereka didik si anak ini. Sesuai dengan Alkitab. Itu namanya keturunan ilahi. Dan dia punya anak-anak seperti itu gak cuma 1-2. Banyak. Ada beberapa yang bahkan terlibat di pelayanan kita. Jelas ya? Lalu, dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Yang dimaksudkan di sini adalah istri saat pertama kamu menyatakan menikah dengan dia. Bukan yang kedua, bukan yang ketiga, bukan yang keempat. Kecuali, ini agak panjang jadinya. Kecuali kalau pasangannya kemudian meninggal dan dia menikah lagi, itu dianggap sebagai istri sah. Hanya kalau meninggal. Ayatnya ada, saya nggak bacain, nanti lain waktu. Tapi intinya adalah, bukan kemudian kamu bercerai kemudian menikah lagi dan itu, oh ini istri saya sah. Kemudian besok bercerai lagi kemudian menikah lagi di gereja lain lagi. Gak gitu. Banyak orang-orang Kristen yang coba, kita juga pernah ketemu kasus gitu. Waktu kita selidiki ternyata dia di daerah Jawa Tengah sana udah ada surat nikah. Gimana coba? Mau ngebohongin kita. Kita cek ke gereja lamanya dia. Oh jangan, Pak, dia sudah menikah loh. Dan pasangannya masih ada, mereka berpisah. Ya berarti gak boleh. Enggak ya, jadi waktu kalian berdiri di depan altar gereja, di hadapan Tuhan menyatakan I do, itulah pasangan hidupmu seumur hidup. Sampai ke maut memisahkan. Itulah yang dimaksud dengan istri masa mudamu. Ya. Yang ketiga, Allah membenci perceraian. Ulangi kalimat saya ini. Allah membenci perceraian. 1, 2, 3. Allah membenci perceraian. Yang keras. Allah membenci perceraian. Ingat ya. Kenapa Allah membenci perceraian? Karena Markus 10 ayat 6-9. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sekali lagi ada ya. Laki-laki dan perempuan. Bukan laki-laki dan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan laki-laki lagi. Laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Istrinya jelas perempuan karena di atas disebut laki-laki dan perempuan. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikian mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Yang berikutnya sebab aku membenci perceraian. Ini udah jelas banget ditulis.
Saya nggak tahu kalau di bahasa lainnya kemudian artinya lain, nggak juga sih. Mestinya udah pasti begini. Sebab Allahku membenci perceraian, firman Tuhan, Allah Israel. Juga orang-orang yang menutupi pakaian dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Jadi siapapun yang mulai duluan, saya nggak mau tahu. Pokoknya perceraian tidak dikenai oleh Allah. Itu aja. Jelas ya? Inilah rencana Tuhan atas pernikahan saya, pernikahan kau dan pernikahan kalian nanti. Dasarnya cuma ini, gak ada yang lain. Ada ayat-ayat penunjang yang lain, tapi intinya adalah ini. Ya ini sedikit aja. Masalah akan timbul, karena ini banyak banget sebenarnya kalau mau di listing bisa puluhan. Tapi intinya beberapa hal manakala pasangan tidak sepenuhnya tergantung pada Tuhan. Jadi kalau sebuah pasangan menikah tidak bergantung kepada Tuhan, biasanya masalahnya adalah poin-poinnya ini. Fokusnya bergeser ke arah karir, uang, kayak yang tadi saya cerita kasus itu. Terus kemudian merasa kuat. Oh enggak, misalnya saya pengusaha yang lumayan sukses, kemudian saya punya sekretaris. Kami bikin kantor satu ruangan dan tiap hari ketemu kayak gitu-gitu. Saya bilang enggak bakal, saya kan ke gereja, saya kan orang Kristen, pasti kuat. Jangan sok kuat, bisa jatuh. Saya pun juga kalau konseling, kami pantang mengkonseling cross gender. Jadi saya nggak boleh mengkonseling seorang wanita secara pribadi. Istri saya nggak boleh mengkonseling seorang pria. Biasanya kami berdua ketemu dengan salah satu, atau kami berdua ketemu dengan dua-duanya. Itu udah paling aman. Kita nggak mau cari gara-gara, saya juga bukan orang kuat. Kalau saya nggak hati-hati, saya juga bisa jatuh. Kemudian timbul masalah lalu berusaha menyelesaikan sendiri. Memang sih kebanyakan pasangan menikah begitu. Dia coba selesaikan sendiri tapi umumnya gagal. Biasanya mereka butuh orang-orang yang bisa nemenin. Kemudian ini juga sih udah banyak kejadian. Keluarga ikut campur. Kami pernah ditelepon oleh orang tua dari salah satu pasangan. Dia bilang, udahlah kok itu biarin aja deh, dia cerai. Udah gak cocok ini. Memang iya, orang tuanya yang telepon saya. Gimana sih saya? Itu kan malah dia berarti orang tuanya ikut campur, ngatur. Kemudian berbicara dengan orang yang salah. Ini juga kalau ada apa-apa gini aja. Kalau kalian punya masalah berkaitan dengan hubungan pasangan, ngomong dengan siapa? Dengan leader kalian. Ini ada bapak ini yang di depan, tadi yang lagi ke belakang, itu yang di belakang sana. Datangin leader kalian. Kalau kalian ditolak, lapor saya. Lapor saya, bilang, wah saya ditolak nih sama Koberni, mau konseling. Ya? Jangan ngomong sama tetangga. Jangan ngomong sama teman kalian yang kalian juga gak tahu latar belakangnya kayak apa. Datang kepada pemimpin kalian, kepada ketua sel, kepada leader, kepada pembina. Kak, saya ada masalah nih. Itu baru benar. Ya? Jelas ya? Halo? Jelas nggak? Kalau nggak jelas angkat tangan. Nggak jelas apa nggak merhatiin? Kemudian mengambil keputusan sendiri, ini sama dengan yang tadi, coba menyelesaikan sendiri dan mulai menentang firman Tuhan. Biasanya kalau udah begitu kalau udah ada masalah begitu udah deh Alkitab sih bilang nggak boleh, tapi bagaimana lagi biasanya gitu. Ini solusinya. Saya minta perhatian kalian begini, coba tolong perhatikan dulu sebentar. Ini poin-poin yang kalian kalau bisa tolong jalanin. Urut. Kalau kepepet ya agak meleset-meleset dikit gak apa-apa. Tapi intinya poin-poin ini tolong diperhatikan dari awal. Waktu kalian mau membangun hubungan dengan lawan jenis. Yang pertama, apakah dia sudah lahir baru atau belum? Kalau kalian kan udah lahir baru semua dong. Bener gak? Ada gak yang belum lahir baru? Hah? Udah terima Yesus belum semua? Udah kan? Kalau nggak bakal di sini dong. Iya. Calon pasangan kalian udah terima Yesus belum? Kepencet ya? Oh. Ya. Cek
Calon pasangan kalian udah terima Yesus belum? Lalu yang kedua, udah dewasa belum? Jangan udah terima Yesus tapi baru umur 10 tahun. Ya janganlah. Kan gak cocok lah. Ya? Jelas ya? Jelas gak? Udah dewasa ya? Secara fisik maupun mental. Lalu tanya sama Tuhan. Tuhan itu senang ditanya. Tuhan, saya ketemu sama si A nih, gimana menurut Tuhan? Minta Tuhan kasih tanda. Lewat apa? Tuhan sering kasih tanda lewat apa paling banyak? Paling sering? Lewat saat teduh ya? Kalian saat teduh semua gak? Saya kok gak yakin sih. Gak apa-apa. Kalian berusaha belajar untuk saat teduh. Di situ kalian bisa dapat suara Tuhan. Apa yang Tuhan mau buat kalian. Ya, kemudian menunggu waktunya Tuhan. Itu tadi saya bilang. Jangan Tuhan belum jawab, lama Tuhan udah jadian aja deh. Ya kalau bisa jangan begitu. Tunggulah, kasih waktu. Ya, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun. Oh kelamaan ya setahun ya. Ya, kira-kira waktunya normal lah. Ya. Lalu masuk ke masa pengujian. Ini nanti lain kali mungkin leader kalian akan bisa jelaskan secara detail mengenai poin-poin ini. Pengujian itu ada prosesnya. Ya. Kemudian dipertemukan. Ini kalau belum jadian. Di kita ada beberapa pasangan yang melakukan proses ini secara urut. Salah satunya Pak Alexi. Dia urut, wah benar-benar dia taat banget. Sampai pengujian apa segala macam, kemudian baru minta dipertemukan oleh leader. Hebat sih. Nah, lalu masuk kelas BPN. Yang udah ngerasain kelas BPN? Mantap. Yang ngomongnya mantap. Dulu waktu masuk di kelas mah babak belur. Ya? Ini sekali lagi saya minta kalian baca. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke? Jangan cuma diomongin doang. Yakin ya? Oke. Saya cerita sedikit. Saya masih ada berapa jam? Eden? Masih berapa jam lagi? Udah lewat ya? Oh. Hari ini kali pertama saya mulai berkhotbah lagi. Karena 2019 saya mengalami masalah yang cukup berat. Beberapa masalah bertumpuk jadi satu. Waktu itu saya sempat agak down. Tapi saya sungguh bersyukur bahwa saya tidak meninggalkan Tuhan. Tapi hati saya sempat marah sama Tuhan. Karena Tuhan sepertinya, padahal sebenarnya enggak. 2019 akhir itu, keuangan saya hancur-hancuran, pekerjaan habis, enggak ada lagi. Terus beberapa masalah timbul, bahkan jujur aja saya cerita, uang kuliahnya Cesar sempat saya enggak bisa bayar. Kemudian saya sempat breakdown istilahnya, breaking. Saya sempat, tapi saya bersyukur waktu itu karena Roh Kudus masih mengingatkan, saya tetap berusaha untuk saat teduh, saya tetap berusaha untuk berdoa. Ternyata masuk 2020 awal itu kan COVID ya. Banyak kenalan saya di dunia bisnis itu hancur. Hancurnya tuh sampai jual semuanya karena mereka nggak dibayar. Di situ kemudian saya lihat bahwa, aduh Tuhan ternyata rencanamu ini. Kalau waktu akhir 2019 saya punya banyak proyek, saya main proyek bangunan, arsitektur, interior dan sipil. Waktu saya punya banyak proyek, saya sangat yakin awal 2020 waktu masuk COVID saya pasti hancur lebur. Karena orang pasti pada nggak bayar semua. Saat itu saya kemudian bilang, aduh Tuhan, saya menyesal, saya marah sama Tuhan. Dan hari itu kemudian, ya dari 2019 akhir, saya waktu kena masalah, saya memutuskan, saya bilang Tuhan saya gak mau khotbah dulu. Jadi beberapa permintaan khotbah, waktu itu saya
waktu awal-awal akhir-akhir 2019 masih ada beberapa permintaan, saya bilang saya nggak mau dulu ya. Saya mau mau cuti dulu, off. Sejak itu begitu masuk 2020 saya bertobat lah. Saya boleh dibilang bertobat karena saya bilang Tuhan aduh ini rencanamu buat hidup saya Tuhan. Jadi kemudian saya jalani hidup. Ya waktu itu teman-teman tahulah kayak apa keadaannya waktu awal-awal COVID. Mungkin kalau yang udah kerja juga segala macam tahu susahnya kayak gimana. Tapi puji Tuhan saya bersyukur kami survive. Survive-nya juga bukan tanpa utang sih. Memang utang masih ada tapi wajar. Utang proses, utang pekerjaan, utang utang usaha. Jadi bukan utang yang gak bisa kita bayar gitu loh. Beberapa teman saya itu sampai hari ini ada yang masih ngutang gak bisa bayar. Karena utangnya gak sedikit, sampai ratusan juta. Ya karena proyeknya mandek. Saya bilang Tuhan aduh iya oke. Sejak itu saya bilang Tuhan saya gak mau minta apa-apa lagi deh. Pokoknya apa yang Tuhan kasih, Tuhan sediakan itu yang saya terima. Awal tahun ini Pak Agam udah ngomong sama saya, dia bilang bersiap. Saya nggak tahu gimana caranya Pak Agam bisa tahu. Mungkin saya pernah cerita tapi saya lupa. Pak Agam bisa tahu bahwa saya setelah panjang berapa tahun itu saya nggak khotbah. Kemudian Pak Agam bilang sama saya, siap-siap tahun ini khotbah lagi ya. Oh iya saya bilang oke. Dan hari ini, puji Tuhan saya berdiri lagi di depan ini untuk menyampaikan kehendak firman Tuhan. Sekali lagi saya mau bilang bahwa nanti suatu hari saya akan cerita sama kalian, mungkin yang pernah dengar. Hidup saya nggak seperti yang kalian lihat sekarang ini. Enak gitu loh. Ganteng. Enggak. Tahun 1997. 98 waktu kerusuhan. Itu saya ada di titik paling bawah kehidupan saya. Tapi saya udah bertobat waktu 98. 97 itu saya hancur. Kalau nggak karena Tuhan yang angkat hidup saya nggak ada di sini sekarang. Itu saya mau bilang bahwa kalau Tuhan nggak ambil saya, Tuhan nggak selamatkan saya, hari ini saya udah 6 feet under, tahu kan? Udah di dalam kuburan, nggak ada sesar. Ya itu aja ya. Sudah. Ada pengumuman tambahan untuk teman-teman yang mau ikut tamborin, besok ada kelas tamborin ya. Jadi yang mau ikut tamborin, join tamborin boleh ikut jam 12.15. Ya jadi selesai ibadah langsung oke. Terus kita tanggal 9 ada ibadah kenaikan ya. Hari Kamis itu nanti di lantai 3 ya. Lantai 3 jam 10. Oke. Jadi untuk kalian semua kan pasti libur ya. Jam 10 pagi, kalau jam 10 malam nanti nemenin Kak Roma tidur. Ya, jam 10 pagi. Silakan teman-teman yuk kita bangkit berdiri semuanya. Kita mau tutup ibadah kita.